Assalamualaikum guys, kali ini kita bahas rangkuman series The Last Kingdom Season 2. Sebelum lanjut ke ceritanya, boleh banget dong give me your magic finger to support me dengan klik subscribe button and like. Thank you banget. By the way gengs, sebelum lanjut ke Season 2, sedikit tambahan rangkuman cerita dari Season 1. Uhtred yang saat itu kembali mencari keberadaan istri dan anaknya menemukan fakta bahwa anaknya telah meninggal. Dengan rasa terpukul, kehadiran Izal sementara dapat mengisi kehampaan itu. Dan saat pertemuan kembali Uhtred dengan istrinya memutuskan hubungan keduanya. Sementara King Alfred yang menyaksikan pembelotan Young Oda menggunakan kemarahannya dengan menyusun pasukan untuk melawan Dane. Peperangan pun terjadi. Uhtred saat itu kembali kehilangan seseorang yang penting baginya. Kali ini dia kehilangan Isolde, kekasih hatinya. Kekalahan bangsa Dane membuat Ragnar dan Brida menjadi sandra, dan Earl Guthrum dibaptis menjadi Kristiani dan dinobatkan sebagai King Athelstan di Anglia Timur. Dimulailah season 2. Season 2 ini dimulai dengan keakraban yang terjadi antara Uhtred dan biarawati yang pernah ditolongnya saat penyerbuan Dane ke Wessex, yaitu Hild. Berlanjut saat mereka tiba di kota Uverwich, kota yang bangkit dari penjajahan kaum Dane, The Brothers, Siegfried and Eric. Perbincangan berlanjut dengan berita bahwa King Alfred mengutus Bapak Beoka untuk membawa tebusan ke utara untuk membebaskan Raja Guthred yang diperbudak. Beoka meminta bantuan Uhtred yang membuat komitmen baru dalam upaya balas dendam. Uhtred menerimanya karena mengetahui bahwa musuhnya saat itu adalah Hjartan. Bukan hal sulit bagi Uhtred untuk membebaskan Sandra karena Uhtred bisa dengan mudah membodohi Sven, anak Hjartan, sehingga dapat membebaskan Guthred dengan mudah. Hjartan yang mengetahui bahwa anaknya telah dibodohi berusaha mencari tahu siapa dalangnya. Uhtred dan kelompoknya ikut ke Cumberland untuk penobatan Raja Guthred. Cumberland adalah kerajaan di mana kaum Saxons dapat hidup berdampingan dengan kaum Dane. Saat Hjartan telah mengetahui perbuatan Uhtred, dia mengirim mata-matanya ke dalam pasukan Guthred, berencana untuk membunuh sang raja dan menangkap Uhtred. Namun gagal. Kegagalan itu yang menjadi awal pertemuan Uhtred dengan Sihtric, mantan anak buah Hjartan yang akhirnya mengabdi pada Uhtred dengan setia. Sedangkan di dalam kerajaan Cumberland adanya intrik politik membuat Bapak Beoka menasehati Uhtred untuk selalu waspada terhadap abdi King Guthred. Hal itu nyatanya benar karena kepala biara Edred mampu memberikan doktrin kepada sang raja baru. Dengan pengaruhnya, kepala biara Edred mengatur siasat dengan Bebenbert untuk menjatuhkan Uhtred. Bebenbert menyetujuinya dengan imbalan kepala Uhtred. King Guthred bekerja sama dengan The Brothers untuk menjatuhkan Hjartan, namun Uhtred tidak sependapat. Siasat kepala biara Edred menyasar kelemahan Guthred, apalagi dengan cara Uhtred meminta adik perempuan King Guthred yaitu Putri Gisela untuk menikah dengannya, membuat King Guthred mempercayai bisikan jahat kepala biara. Dianggap sebagai pengkhianatan, King Guthred menjual Uhtred dan Halik temannya untuk dijadikan budak. Mencari bantuan Wessex, usaha Hild tidak sia-sia. Dengan bantuan Ragnar mereka mencari Uhtred. Saat menjadi budak, Uhtred dan Halik bertemu dengan Finan, yang nantinya akan menjadi teman setia Uhtred di perjuangannya yang lain. Saat pertemuan terjadi antara King Guthred, The Brothers, dan King Alfric, paman Uhtred, kekacauan terjadi. King Guthred ditinggalkan oleh sekutunya karena Alfric mengetahui Uhtred masih hidup. Karena chaos yang terjadi, Guthred membuat kesepakatan baru yaitu menikahkan Putri Gisela dengan Alfric, paman Uhtred. Di sisi lain, Wessex saat itu sedang merencanakan perjodohan anak King Alfred yaitu Athelflaed dengan pewaris Mercia. Pembahasannya alot dan menegangkan pun terjadi antara King Alfred dan Raja Mercia. Saat menuju puncak pembicaraan, Raja Mercia meninggal dan menyisakan nama calon yang akan dinikahkan oleh anak King Alfred yaitu Athelflaed, bangsawan Mercia. Saat Uhtred, Halik, dan Finan berusaha melarikan diri, kegagalan malah membuat Halik terbunuh. Uhtred yang berduka atas kehilangan sahabatnya dengan kelemahan fisiknya saat itu, Sven datang dan ingin membunuhnya. Namun Ragnar dan Hild menyelamatkan Uhtred di saat yang tepat. Saat mengetahui keberadaan Gisela, Uhtred datang menjemputnya, namun pertengkaran dengan kepala biara Edred tak terhindari, sehingga Uhtred membunuh kepala biara Edred.
Kebodohan Uhtred membuatnya kembali menjadi pelayan Alfred. Alfred yang cerdas menggunakan masalah tersebut untuk memasak Uhtred dengan alih-alih bahwa Ragnar yang akan mendapatkan hukuman atas perbuatan Uhtred. Tentu saja Uhtred akan membela dan melindungi Ragnar. Maka sebagai gantinya dia harus mengabdikan kembali dirinya kepada Alfred. Di sisi percintaannya, Uhtred menikahi Gisela secara diam-diam dibantu oleh Bapak Beocca. Diutus ke Northumbria, Uhtred harus memilih antara setia kepada Alfred atau mendukung perseteruan sengit Ragnar dengan Yartan, serta bermaksud menyelamatkan adik Ragnar yaitu Thyra dari tangan Yartan. Disitulah King Alfred menyertakan Steapa pengawalnya untuk membunuh Uhtred bila memang dia berkhianat dari sumpahnya. Penyergapan pertama yang dimulai di Northumbria yaitu penyergapan The Brothers, Siegfried and Eric. Kekalahan The Brothers mengharuskan mereka pergi ke Northumbria. Setelahnya kelompok Uhtred mendatangi King Guthred dengan menahan rasa sakit hatinya sekedar menghormati perintah Alfred. Uhtred meminta pasukan Guthred untuk ikut menyerang Yartan. Dengan mengatur siasat menembus benteng Dunholm di mana Yartan tinggal, Uhtred dan Ragnar menyerang mereka. Sven dan Yartan terpojok, Sven tewas oleh anjing-anjingnya sendiri dengan diperintahkan oleh Thyra. Yartan tewas di tangan Ragnar. Thyra yang depresi belum bisa menerima kehadiran Uhtred dan Ragnar. Namun dibantu oleh Bapak Beocca, sedikit demi sedikit Thyra sembuh dari hatinya. Scene beralih ke 3 tahun kemudian, bermula dari kesetiaan Uhtred terhadap Alfred. Namun bisikan Athelwold yang ingin menjadi raja kembali terdengar. Bisikan Athelwold berawal dari kisah Bjorn the Dead Man. Bertemu dengan Eric, Uhtred kembali mendengar tentang Bjorn. Mengetahui adanya bibit pemberontakan di wilayah Anglia Timur milik Earl Guthrum, Uhtred menyarankan agar King Alfred mengirim pasukan ke Beowulf. Namun lagi-lagi selalu ada perdebatan di antara mereka dan Beowulf dikuasai oleh The Brothers. Selalu dipojokkan oleh Athelwold tentang Bjorn, Uhtred mengambil keputusan untuk mencari tahu tentang Bjorn dengan mendatanginya. Bertemu dengan Heston, Dan yang pernah ditolong Uhtred di Uverwich. Namun siapa sangka, Bjorn adalah salah satu rencana Siegfried dan Eric untuk mengelabui Uhtred. Berdalih memberikan ramalan bahwa Uhtred akan menjadi Raja Mercia, sementara Siegfried dan Eric menyerang London, dan tentunya dengan rencana menjatuhkan Uhtred. Pertemuan Uhtred dan Athelred pun sangat tidak baik karena Athelred adalah bangsawan yang arogan dan berambisi menjadi Raja Mercia dan Wessex. Sementara Bapak Beocca menikahi Thyra, begitupun dengan adanya pernikahan antara putri Athelflaed dan Athelred. Athelred semakin tidak menyukai Uhtred apalagi setelah percakapan antara Uhtred, dirinya dan Alfred saat mengetahui penyerangan Siegfried and Eric di London. Tiba saat Uhtred dan rombongan Athelred datang ke London untuk melakukan negosiasi dengan pihak Siegfried and Eric. Mereka melihat Bapak Prilik yang saat itu menjadi tawanan mereka. Dengan sedikit ide Uhtred yang memang bermaksud agar Bapak Prilik bebas, dilakukanlah semacam battle dan dimenangkan oleh Bapak Prilik. Dengan kecemasan perdebatan di antara keduanya, King Alfred mempertanyakan kesetiaan Uhtred yang hanya dengan melihat perbedaan keyakinan di antara mereka. Perang bukan hanya melanda Mercia, namun rumah tangga Athelflaed, karena ternyata orang yang dinikahinya adalah orang yang sadis. Saat penyerbuan di benteng Siegfried, Uhtred dan Athelred dikelabuhi oleh mereka. Dan di saat yang sama, penyerangan tertuju ke camp tempat para wanita berkumpul. Tujuan Siegfried adalah menculik Athelflaed sebagai tawanan. Sementara itu, Uhtred berlalu seakan tidak peduli dengan putri Athelflaed karena Alfred. Namun, ia mengutus Siegfried untuk memata-matai Siegfried and Eric di Beowulf. Kemarahan King Alfred tentunya berimbas kepada Athelred. Dengan kebodohan dan ambisi yang terlalu terlihat dari Athelred, bahkan dapat membuat Athelwold melihatnya. Yang menarik di season ini, walaupun Athelwold masih berambisi menjadi raja dengan cara apapun, namun dalam cara lain, dia sangat mengetahui kemampuan Uhtred. Dengan kekhawatiran yang sangat, Ratu Elswith yang sebelumnya sangat membenci Uhtred seakan menjilat ludah dan rasa malunya dengan meminta raja agar mengutus Uhtred untuk menolong Athelflaed.
Sementara itu, menjadi tawanan Eric tidak sekeji yang dibayangkan. Faktanya, Eric menyukai Putri Athelflaed. Begitupun sebaliknya, karena Athelflaed melihat kebaikan dalam diri Eric. Dengan tebusan yang sudah disepakati, Putri Athelflaed dan Eric malah merencanakan pelarian mereka. Uhtred kembali ke Wessex untuk melaporkan jumlah tebusan kepada King Alfred, yang mana hal itu memunculkan banyak perdebatan di dalamnya. Dengan perbedaan pendapat antara Lord Oda dan King Alfred, membuat Oda dipulangkan ke kediamannya. Dengan hati kecewa, masuklah bisikan Athelwold yang membuat keputusan mengejutkan, yaitu membangun pasukan untuk menyerbu bangsa Den tersebut. Saat Uhtred akan membantu Erik dan Putri Athelflaed, Siegfried mengetahui rencana adiknya Erik. Pertikaian terjadi antara kakak beradik itu dan Erik tewas di tangan saudaranya. Kehancuran Siegfried terjadi dalam peperangan melawan bangsa Wessex dan kematiannya di tangan Putri Athelflaed. Dengan peperangan yang dimenangkan Wessex saat itu tidak melepas Oda dari belenggu Alfred. Kekecewaan Alfred menjatuhi persidangan untuk Oda, namun Oda memilih untuk bunuh diri. Sisa pasukan Dane yang kalah dan melarikan diri kini dikuasai oleh Heston, sedangkan Putri Athelflaed tetap bersama Ethelred. Walaupun sebelumnya meminta Uhtred untuk bersumpah melindungi dirinya di kemudian hari, dan Uhtred kembali terikat dengan King Alfred dan Wessex. So guys, enjoy this video. Buruan deh nonton The Last Kingdom Season 2 biar bisa lanjut ke season berikutnya. Don't forget to support me dengan klik subscribe button and like this video. Thank you.